Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ikhwani fillah. Siapa yang tak kenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli? Ketiga ulama ini adalah pendiri ormas besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Tarbiyah Islamiyah. Mereka tidak saja memperjuangkan Islam, tapi juga turut berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonialisme. Namun pernahkah kita bertanya, siapa tokoh besar yang ada di balik tiga kiai ini? Dialah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Namun sebelum kita bahas sosok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mari bantu mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe dan membagikannya. Beliaulah Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Aziz Al-Khatib Al-Jawi Al-Maki As-Syafi'i Al-Minangkabawi. Ia lahir pada hari Senin 6 Zulhijjah tahun 1276 Hijriah atau 1860 Masehi di Kototuo, Balai Gura, Kecamatan Empat Angkek Candung, Bukit Tinggi. Dan kemudian beliau wafat di Mekah pada hari Senin 8 Jumadil Awal tahun 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Setelah berkiprah sebagai ulama besar dan menjadi guru dari ulama-ulama besar lebih kurang 56 tahun lamanya. Ayahnya sendiri adalah Buya Abdul Latif dan merupakan seorang ulama mumpuni di zamannya. Sementara ibunya bernama Limba Urai asal Kototuo, Balai Gura. Ahmad Khatib memiliki 5 saudara, yaitu Haji Mahmud, Aisyah, Hafsah, dan Safia. Dari pihak bapak, beliau memiliki hubungan dengan Haji Agus Salim. Sedangkan dari pihak ibu, beliau bersaudara seibu dengan Haji Tahir Jalaluddin, seorang ulama yang ahli dalam ilmu falak dan menetap kemudian meninggal di Malaysia. Jika diperhatikan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki hubungan dengan Tuan Kunantuo, seorang guru dari pejuang dan ulama Padri. Dalam perjalanan hidupnya, ia kemudian menikah dengan Khadijah Putri Muhammad Soleh Kurdi, seorang pemilik toko buku di Mekah. Kealiman Ahmad Khatib menarik hati Soleh Al-Kurdi, sehingga menikahkan Ahmad Khatib dengan putrinya dan mengangkatnya menjadi penantu. Namun tak selang berapa lama, Khadijah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang bernama Abdul Karim. Soleh Al-Kurdi sangat simpati dengan Ahmad Khatib muda karena kerajinan, ketekunan, kepandaian, dan penguasaannya terhadap ilmu agama serta kesolehannya. Karena itu, Soleh Al-Kurdi tidak ingin melepaskan Ahmad Khatib dan kemudian menikahkannya kembali dengan anak keduanya yang bernama Fatimah. Pernikahan ini memberikan Ahmad Khatib 3 orang anak, yaitu Abdul Malik, Abdul Hamid, dan Khadijah. Kealiman Ahmad Khatib tentu tidak begitu saja tumbuh. Ada proses panjang yang dilaluinya. Ia mengaji dan menuntut ilmu dengan tekun. Karena itu, mari kita ulas bagaimana pendidikan yang ditempuhnya hingga kemudian berhasil menjadi ulama besar di Mekah Al-Mukarramah.
Awalnya Ahmad Khatib mengenyam pendidikan formal dari pendidikan dasar sampai ke sekolah raja atau Quick School tahun 1871 Masehi. Sementara pengetahuan agama termaksud menghafal Quran diperolehnya melalui ayahnya Syekh Abdul Latif. Pada tahun 1287 Hijriah, Abdul Latif berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selain orang tuanya, ikut dalam rombongan itu kakeknya Syekh Abdullah dan pamannya Abdul Ghani yang merupakan orang terkaya di kampung halamannya. Namun kemudian Ahmad Khatib setelah menunaikan ibadah haji, ia tidak ikut serta kembali ke Minangkabau bersama orang tuanya, melainkan ia tetap tinggal di Mekah dengan maksud untuk menuntut ilmu agama dan menghafal Quran dari para ulama yang ada di Masjidil Haram. Sebagian riwayat mengatakan, sejak itu Ahmad Khatib tidak pernah lagi menginjakkan kaki di kampung halamannya setelah perjalanan haji pertamanya tersebut tentunya. Namun catatan pribadi Ahmad Khatib menyebutkan bahwa atas permintaan ibunya yang rindu kepadanya, maka Ahmad Khatib kembali ke kampung halamannya pada tahun 1292 Hijriah. Kepulangan Ahmad Khatib dari Mekah setelah bermukim 5 tahun di sana sebenarnya adalah kepulangan layaknya orang yang telah selesai dalam melaksanakan tugasnya alias pulang habis. Namun kerinduan Ahmad Khatib tetap terpendam untuk suatu ketika kembali ke Mekah melanjutkan fase kedua dari pengembaraannya menuntut ilmu di Mekah. Setelah lebih dari 1 tahun di Indonesia, Ahmad Khatib mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Mekah untuk kedua kalinya. Semangat menuntut ilmunya kembali bergolak meskipun selama di Indonesia beliau juga sempat menuntut ilmu kepada Tuan Kunan Mudo dan menuntaskan membaca kitab Matan Al-Minhaj Tafsir Jalalain dalam 5 juz. Kecintaannya akan ilmu Islam membawa dirinya menjadi ulama yang masyhur dan disegani oleh ulama-ulama lainnya. Bahkan ia dijadikan mahaguru dari ulama asal Indonesia ketika menuntut ilmu di Mekah. Ia mendapatkan kedudukan yang sangat penting dan bahkan pernah diamanai sebagai imam besar di Masjidil Haram. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama besar yang pernah dilahirkan dari rahim Minangkabau. Benih yang bagus dan baik itu begitu mudahnya berkembang di tanah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terlihat dari pengaruhnya, sehingga dianugerahi sebagai mahaguru atau syekh dan imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Jabatan ini mencakup wilayah Hijaz. Tentu ini adalah kepercayaan yang sangat langka untuk orang non-Arab. Semua literatur tentang Ahmad Khatib mencatat bahwa kedudukan ini beliau capai terkait ketinggian dan kedalaman ilmunya di berbagai bidang, khususnya ilmu fikih, di samping ilmu falak, ilmu hisab dan tasawuf. Pengangkatan ini dilatar belakangi karena prestasinya dan ia mampu menyelesaikan pembelajaran 9 tahun dengan ulama-ulama terkemuka seperti Said Zain Al-Dahlan, Syekh Bahar As-Satta, Syekh Yahya Al-Kabli. Snok Hokani, seorang penasehat pemerintahan kolonial Belanda yang sangat membenci Syekh Ahmad Khatib, pun mengakui kealiman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tak heran posisinya ini menjadikan dirinya menjadi tokoh utama dalam dunia Islam pada masanya. Ia menjadi bagian dari jaringan ulama Haramain yang berperan penting dalam penyebaran keilmuan ke seluruh dunia Islam. Kepadanya pula pejuang seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Kiai Haji Hasim As'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru.
dan kemudian ikut aktif menyebarkan gagasan Islam di Indonesia. Lahum al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan para ulama seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada tempat terbaik di sisinya dan memberkahi para pengikutnya dengan ilmu yang diridhoi dan mendapatkan pahala dalam menyebarkan gagasannya. Amin Allahumma amin.